Okay, good evening, guys. I am Henny. I am an English instructor who teaches English in my course. The course is called Calling. It is located in Singkawang, West Kalimantan. So tonight I would like to talk or explain to you about tenses. But before continuing, I would rather speak with you or explain to you this in bahasa, considering most of you might feel it is clearer to hear my explanation in bahasa, and because the topic is tenses, which is grammar, and it is not easy to understand grammar for most of you, the English learners. So I decide to speak with you or to explain to you the topic or the materials that I am going to explain tonight in bahasa. Oke, mari kita mulai. Malam ini saya ingin membahas tentang tenses. Tenses adalah satu hal yang kebanyakan belajar bahasa Inggris kurang sukai. Bahkan beberapa yang pernah saya ajar atau saya bertemu dengan mereka mengatakan benci bahasa Inggris oleh karena tenses ini. Sekarang mari kita sama-sama melihat apa sebenarnya tenses itu. Tenses sebetulnya adalah waktu. Waktu ya, di dalam bahasa Indonesia juga kita kenal ada waktu. Ada apa saja macam dari waktu itu ya, kita kenal masa sekarang, masa lalu, masa depan. Nah, Inggris juga mempunyai waktu seperti itu ya. Jadi berdasarkan kejadian, waktu berdasarkan kejadian, kan satu peristiwa. Jadi di dalam bahasa Inggris dia ada 4 waktu. Waktu sekarang yang disebut present, lalu waktu lampau yang disebut past, lalu masa depan, waktu masa depan disebut future, lalu waktu masa depan yang sudah kita bicarakan dalam cerita atau kita laporkan yaitu past future. Lalu ya saya akan ulangi, maaf. Jadi pertama adalah present, sekarang, lalu ada past, masa lalu ada future, masa yang akan datang, lalu past future, masa yang akan datang yang sudah kita bicarakan atau kita laporkan. Itu tadi adalah jenis-jenis waktu dalam tenses. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke jenis-jenis kalimat yang ada dalam setiap waktu atau tenses. Di dalam tenses present atau present tense, waktu present ya atau present tense, kita mempunyai 4 macam, yaitu simple, biasa. Yang kedua adalah continuous, sedang. Lalu yang ketiga adalah perfect, yaitu sudah atau telah. Lalu yang keempat adalah perfect continuous, yaitu telah dengan penekanan kepada durasi atau waktu dilaksanakannya sebuah kegiatan. Kalau saya ulangi menjadi seperti ini. Ada simple present tense, waktu sekarang biasa. Yang kedua ada present continuous tense, waktu sedang berlangsung sekarang. Lalu present perfect tense, yaitu sudah selesai sekarang. Lalu present perfect continuous tense, sudah selesai dengan konsentrasi kepada durasi dilakukannya sesuatu. Saya akan lanjutkan di video-video saya berikutnya, akan sisa dari tenses-tenses yang lain dalam past tense, lalu future tense, lalu past future tense di lain waktu, mengingat singkatnya waktu untuk saat ini. Lalu yang akan saya bicarakan banyak pada saat ini adalah simple present tense. Jadi saya akan kupas satu-satu dan saya harap bisa mendetail ya
Saya akan mampu melakukan dengan mendetail. Nanti jika waktu terlalu lama, saya akan melanjutkan di video-video berikutnya. Simple present tense, simple. Jikalau kita lihat dari arti, dia adalah sederhana atau biasa. Kalau dalam pemakaian tenses, simple present tense adalah mempunyai definisi kegiatan yang kita lakukan rutin berulang-ulang. Satu, yang kedua, satu kegiatan yang menunjukkan fakta atau kenyataan yang ada. Saya akan kasih contoh untuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kerutinan, kekerapan, keteraturan. Contoh, I always drink coffee before I go to work. Yang berarti dalam bahasa Indonesia, saya selalu minum kopi sebelum saya pergi kerja. Nah, kita garis bawahi ada kata selalu. Selalu itu menunjukkan pengulangan akan kegiatan yang berarti dilakukan hari ini, besok juga akan dilakukan, dan besoknya lagi dilakukan. Jadi dia dilakukan berulang-ulang. Always kita bisa ganti dengan often. I often drink coffee before I go to work. Yang berarti dalam bahasa Indonesia, saya sering minum kopi sebelum saya pergi bekerja. Nah, kita lihat always tadi selalu, often sering. Ya, jadi itu juga menyatakan pengulangan akan kegiatan minum kopi. Kita bisa ganti often atau always dengan kata lain. Kata-kata yang saya sebutkan tadi yang menekankan pengulangan seperti always, often, kita sebut adverb of frequency. Kalau dia dilakukan agak jarang, kita bisa memakai sometimes. I sometimes drink coffee before I go to work. Yang berarti dalam bahasa Indonesia, saya kadang-kadang minum kopi sebelum saya pergi bekerja. Jadi kadang-kadang, tidak selalu, ya, tidak sering. Kalau kita mau lebih jarangkan lagi, ada kata adverb of frequency yang adalah seldom, jarang, atau rarely, sangat jarang, rarely. Atau ada juga yang serupa artinya, yaitu hardly ever. Saya akan kasih contoh lagi kalimat yang sama-sama kegiatannya itu minum kopi, yaitu berupa I hardly ever atau I seldom drink coffee before I go to work. Arti dalam bahasa Indonesianya, saya jarang atau hampir tidak pernah minum kopi sebelum saya bekerja. Nah, itu fungsi penggunaan simple present tense yang dilihat dari kekerapan, pengulangan, berulang-ulangnya dilakukan satu kegiatan. Bagaimana dengan satu fungsi lainnya, yaitu yang satunya yaitu menyatakan fakta atau kenyataan dan suatu hal. Saya akan kasih contoh. I drink coffee when I am sick. It helps me get better fast. Atau saya akan kasih contoh yang agak sederhana, ya. I love my mother. Nah, kita lihat love itu adalah kata kerja yang berarti cinta, ya. Saya cinta atau sayang mama saya, itu adalah kenyataan yang dirasakan oleh seseorang. I love my mother, itu dari perasaan, ya. Kalau kita mau ganti love jadi hate, I hate my mother, berarti kenyataan dalam hatinya, perasaan orang tersebut, dia benci ibunya. Itu adalah pernyataan seseorang akan kenyataan yang dialami dalam perasaannya. Atau bisa juga kenyataan yang kita bisa lihat di alam, seperti the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Nah, terbit itu adalah nyata. Memang matahari terbit di sebelah timur. Jadi oleh karena dia nyata, kita menggunakan simple present tense. Nah, atau
Students, satu lagi contoh, students wear uniform to school. Murid memakai